Bayangkan jika saya mengatakan bahwa kamu bisa bangun lebih awal, fokus belajar selama 4 jam penuh, pergi ke gym, menyelesaikan semua daftar tugas harian, dan masih punya banyak waktu untuk bersantai, tanpa butuh dorongan motivasi sama sekali. Kedengarannya seperti sebuah kebohongan, atau mungkin kamu berpikir orang ini memang terlahir dengan kemampuan yang berbeda. Tidak sama sekali, kamu hanya belum memahami cara kerja disiplin yang sebenarnya. Hari ini saya akan menunjukkan cara menjadi sangat disiplin sampai rasanya seperti kamu sedang nge-cheat atau melakukan hal yang dilarang. Mari kita bongkar semuanya. Motivasi adalah sebuah kebohongan manis. Saat kamu sedang asik menjadi kaum rebahan dan merasa mager untuk melakukan apapun, motivasi adalah hal terakhir yang bisa menyelamatkanmu. Mari kita analisis secara psikologis mengapa hal ini terjadi. Menonton video motivasi yang berapi-api pada jam 2 pagi memang terasa sangat luar biasa. Pada momen itu, otakmu dibanjiri oleh hormon dopamin secara instan. Hormon inilah yang memberikan ilusi bahwa kamu tiba-tiba memiliki tenaga ekstra untuk menaklukkan dunia keesokan harinya. Namun mari kita lihat kenyataannya saat alarm berbunyi pada jam 7 pagi. Semua perasaan semangat yang meluap-luap itu tiba-tiba lenyap tanpa sisa. Mengapa demikian? Karena motivasi sepenuhnya digerakkan oleh emosi sesaat. Emosi manusia sangat rapuh dan selalu berubah-ubah tergantung pada suasana hati, tingkat stres, atau seberapa lelah tubuhmu. Mengandalkan motivasi untuk sukses sama konyolnya, dengan berharap cuaca akan selalu cerah setiap hari sepanjang tahun. Lalu bagaimana solusinya? Bagaimana jika saya memberitahu bahwa kamu bisa meretas sistem otakmu sendiri untuk bekerja seefisien sebuah mesin yang tidak pernah lelah? Sementara kaum rebahan di luar sana masih sibuk menggulir layar TikTok berjam-jam tanpa arah, kamu sudah berhasil menyelesaikan setengah dari target besar harianmu. Ini bukan tentang seberapa keras kamu memaksakan tekad. Ini tentang memahami trik psikologis untuk membodohi rasa malasmu sendiri. Motivasi pada dasarnya adalah seorang teman yang sangat tidak bisa diandalkan. Teman ini hanya akan muncul saat kamu sedang merasa terinspirasi, bersemangat, dan semuanya terasa mudah. Namun begitu keadaan menjadi sedikit sulit atau membosankan, motivasi akan langsung pergi meninggalkanmu tanpa jejak. Sebaliknya, disiplin adalah seorang prajurit yang luar biasa setia. Disiplin akan selalu hadir dan berdiri tegak setiap hari. Tidak peduli apakah pada saat itu kamu sedang merasa sangat lelah, bosan setengah mati, kesal, lapar, atau sedang dalam tingkat stres yang paling tinggi sekalipun. Disiplin tidak pernah peduli dengan apa yang sedang kamu rasakan, ia hanya tahu bahwa ada tugas yang harus segera diselesaikan. Ada sebuah rahasia besar yang sering dilewatkan oleh kebanyakan orang, disiplin sama sekali bukan sebuah bakat atau genetik yang kamu bawa sejak lahir. Jadi, apabila saat ini kamu sedang rebahan dan bergumam bahwa kamu memang pada dasarnya tidak memiliki tekad yang kuat, kamu sepenuhnya salah. Disiplin adalah sesuatu yang harus kamu bangun secara perlahan, persis seperti otot yang sedang kamu bentuk di tempat gym. Kamu bukan tidak memiliki kemauan, kamu hanya belum melatih otot disiplinmu sama sekali. Mari kita masuk lebih dalam ke sebuah konsep psikologi yang dikenal dengan istilah penipisan ego. Untuk memahaminya, bayangkan kekuatan tekad dan kemauan keras di dalam dirimu itu sama, persis seperti indikator baterai pada ponsel pintar yang selalu kamu pegang setiap hari. Saat kamu baru saja bangun tidur di pagi hari, baterai mentalmu mungkin masih terisi, penuh di angka 100%. Namun, setiap kali kamu harus membuat keputusan kecil, di sepanjang hari baterai itu perlahan-lahan akan terkuras habis. Mulai dari hal sepele, seperti menahan diri untuk tidak menekan tombol pada alarm, memilih pakaian apa yang akan digunakan hari ini, menahan godaan untuk tidak makan camilan manis, hingga menahan emosi saat kamu terjebak dalam kemacetan parah di jalanan. Semua aktivitas itu diam-diam menyedot daya baterai mentalmu. Pada saat malam tiba, kekuatan tekadmu mungkin sudah berada di titik 0% dan sangat butuh untuk segera di-charge. Sama seperti ponsel cerdas yang sedang lobat parah, kamu tidak bisa lagi memaksa otakmu untuk memuat aplikasi berat seperti belajar atau berolahraga. Itulah alasan ilmiah mengapa kamu tidak akan pernah bisa sukses jika hanya mengandalkan tekad atau kemauan keras. Kita harus berhenti bergantung pada sisa-sisa baterai niat di penghujung hari dan mulai membangun sebuah sistem yang tidak membutuhkan emosi sama sekali. Langkah pertama untuk meretas otakmu adalah membuat disiplin menjadi sesuatu yang gampang banget. Tahukah kamu apa musuh utama dan paling mematikan dari sebuah disiplin? Jawabannya adalah friksi.
atau gesekan psikologis. Jika target besarmu adalah bangun pada jam 5 pagi dan fokus belajar selama 3 jam penuh sebelum matahari terbit, otakmu pasti akan langsung menolaknya mentah-mentah. Otakmu akan memilih opsi yang paling nyaman, yaitu kembali menggulir layar ponsel dan memilih untuk membuang waktu secara sia-sia. Jadi kita harus membalik keadaannya. Buatlah pilihan untuk menjadi disiplin sebagai pilihan bawaan yang sangat anti ribet. Mari kita bahas sebuah konsep psikologis hebat bernama desain lingkungan. Perlu kamu ingat baik-baik bahwa lingkungan fisik di sekitarmu selalu jauh lebih kuat daripada kekuatan tekadmu. Sebagai contoh yang paling nyata, jika kamu sedang berusaha keras menurunkan berat badan, jangan pernah membeli camilan manis dan menyimpannya di dalam kulkas rumahmu. Jika kamu masih menyimpannya di sana, kamu pasti akan memakannya cepat atau lambat tanpa bisa menahan diri. Konsep dasarnya sangatlah sederhana. Kamu hanya perlu membuat kebiasaan buruk menjadi sangat sulit untuk dilakukan dengan cara meningkatkan jumlah friksi, dan sebaliknya buatlah kebiasaan baik menjadi sangat gampang dilakukan dengan cara membuang semua friksi yang menghalangi. Mengubah tata letak lingkungan adalah cara paling ampuh untuk mengendalikan perilaku manusia tanpa perlu menguras emosi. Terapkan konsep ini mulai nanti malam. Letakkan ponsel pintar milikmu di sudut ruangan yang paling jauh dari tempat tidurmu. Tidurlah menggunakan pakaian olahraga atau baju gym milikmu. Ya, kamu tidak salah dengar. Pakailah langsung saat kamu akan tidur. Tulislah seluruh daftar rencana tugasmu untuk keesokan hari di atas kertas sebelum kamu memejamkan mata. Bayangkan jika ponselmu berdering keras di ujung ruangan pada pagi hari, kamu mau tidak mau harus memaksakan diri untuk bangun, melangkah keluar dari selimut yang hangat, dan berjalan ke sana hanya untuk mematikan alarm tersebut. Pada saat kamu sudah berdiri tegak, friksi terbesar untuk memulai hari sudah berhasil kamu hancurkan. Begitu pula dengan pakaian olahraga. Saat kamu bangun dan menyadari bahwa kamu sudah memakai baju gym lengkap, rasanya akan sangat aneh jika kamu memilih untuk kembali berbaring di atas kasur. Otakmu akan secara otomatis berpikir bahwa karena kamu sudah berpakaian olahraga, maka pilihan yang paling masuk akal adalah langsung bergerak saat itu juga. Kamu sebenarnya tidak sedang mencoba untuk berperang melawan otakmu sendiri. Kamu hanya sedang membersihkan dan menyingkirkan semua alasan omong kosong yang akan diciptakan oleh otakmu. Langkah kedua adalah berhenti mengandalkan kekuatan tekad dan mulailah menggunakan sistem yang terstruktur. Banyak orang salah paham dan mengira bahwa disiplin berarti kamu harus menguras energi dan bekerja terus-menerus tanpa henti selama 24 jam penuh dalam 7 hari berturut-turut. Pemikiran itu sangat salah. Disiplin yang sesungguhnya berarti kamu memiliki dan membangun sebuah sistem cerdas yang membuat proses menuju kesuksesan itu berjalan secara otomatis. Mari kita jabarkan satu persatu alat bantu yang bisa kamu gunakan untuk membangun sistem tersebut mulai hari ini. Alat pertama adalah pemblokiran waktu. Jangan lagi membuat daftar tugas harian yang panjang namun tidak memiliki batasan waktu yang jelas. Tentukan blok waktu yang sangat spesifik pada jam tertentu untuk menyelesaikan setiap tugas. Alat kedua adalah teknik lari cepat Pomodoro. Jangan memaksa otakmu bekerja berjam-jam tanpa henti. Fokuslah bekerja secara penuh tanpa gangguan selama 25 menit. Lalu paksa dirimu untuk beristirahat total selama 5 menit. Alat ketiga adalah penumpukan kebiasaan. Jika kamu ingin membangun rutinitas membaca, gabungkan kegiatan membaca tersebut langsung setelah kamu menyeduh kopi pagi yang sudah menjadi rutinitas wajibmu. Alat keempat adalah mencari rekan akuntabilitas, seorang teman yang bisa saling mengingatkan dan memantau kemajuan target masing-masing setiap hari. Alat kelima adalah merancang lingkungan kerja yang sempurna. Lingkungan belajarmu harus bersih, sangat tenang, dan memiliki 0% potensi gangguan dari luar. Di negara kita tercinta ini, konsep bekerja dari kafe sudah menjadi gaya hidup dan budaya yang sangat populer di kalangan anak muda. Jika suasana kafe yang nyaman dengan aroma kopi dan suara mesin espresso membantumu untuk lebih fokus, maka gunakanlah fasilitas itu sebagai bagian dari sistem kerjamu. Namun, jika kamu lebih suka berdiam diri di rumah, pastikan kamu menciptakan sebuah sudut kamar dengan konsep estetik yang tertata rapi dan memanjakan mata. Meja kerja yang berantakan hanya akan membuat pikiranmu ikut menjadi berantakan dan malas. Disiplin akan berubah menjadi sesuatu yang sangat mudah ketika kamu tidak perlu lagi banyak berpikir.
Kamu hanya perlu menjalankan semua daftar tugas layaknya sebuah robot cerdas yang baru saja meminum secangkir kopi hitam pekat. Mari kita kembangkan ide ini dengan masuk ke sebuah konsep psikologis bernama pencegahan kelelahan keputusan. Pernahkah kamu menyadari mengapa tokoh-tokoh besar seperti presiden negara atau miliarder teknologi kelas dunia sering terlihat memakai baju dengan warna atau model yang sama setiap hari? Mereka tentu saja tidak kekurangan uang untuk membeli baju baru setiap pagi. Mereka melakukan hal tersebut untuk menjaga energi dan kapasitas otak mereka dengan cara memangkas keputusan-keputusan kecil yang tidak penting. Kamu bisa mengadopsi cara berpikir brilian ini ke dalam hidupmu. Jangan biarkan otakmu merasa kelelahan hanya karena harus memilih apa menu sarapan hari ini, pakaian apa yang harus dipakai, atau tugas mana yang harus mulai dikerjakan lebih dulu. Jadikan rutinitas harianmu sebagai sebuah ritual yang kaku dan tetap. Ketika kamu berhasil mengubah sebuah jadwal kegiatan menjadi ritual yang sakral, otakmu akan segera berpindah ke mode pilot otomatis tanpa kamu sadari. Saat kamu sudah berada di dalam mode pilot otomatis ini, kamu tidak akan lagi merasa berat atau malas saat harus membuka laptop untuk bekerja. Semua tindakan produktif itu akan mengalir dengan sendirinya tanpa adanya perlawanan batin, karena sistem yang kamu rancang telah mengambil alih kendali penuh atas tubuh dan pikiranmu. Langkah ketiga adalah meretas identitasmu sendiri. Ini adalah sebuah kode curang atau jalan pintas psikologis yang sangat kuat. Jadi mari kita turunkan tempo sejenak dan membahasnya secara mendalam, agar kamu benar-benar memahaminya. Kesalahan terbesar yang sering dilakukan oleh banyak orang adalah mereka hanya mencoba bertingkah layaknya seorang yang disiplin selama beberapa hari, lalu kembali ke kebiasaan lama. Kuncinya adalah jangan hanya bertingkah, tetapi jadilah orang tersebut secara utuh. Sebagai contoh nyata, alih-alih mengeluh dan mengatakan di dalam hati bahwa hari ini saya terpaksa harus belajar, mulailah ubah kalimat tersebut secara fundamental. Katakan pada dirimu sendiri dengan penuh keyakinan bahwa saya adalah tipe orang yang tidak pernah menoleransi kemalasan dan tidak akan pernah melewatkan waktu belajar. Perubahan kalimat yang tampaknya sangat sepele ini sebenarnya sedang memprogram ulang cara kerja pikiranmu. Otak manusia memiliki sebuah kelemahan bawaan yang sangat unik, yaitu otak sangat membenci adanya konflik atau pertentangan identitas di dalam diri. Dalam ranah ilmu psikologi, fenomena pertentangan ini dikenal luas dengan sebutan disonansi kognitif. Konsep ilmiah ini menjelaskan bahwa ketika kamu secara sadar menetapkan posisimu dan mulai benar-benar mempercayai bahwa kamu adalah seorang individu yang sangat disiplin, maka pikiran bawah sadarmu akan melakukan segala cara untuk melindungi identitas baru tersebut. Inilah fondasi utama yang sering disebut oleh banyak tokoh hebat sebagai mindset orang sukses. Mereka tidak sekadar melakukan rutinitas, tetapi mereka meleburkan rutinitas itu menjadi siapa diri mereka sebenarnya. Saat kamu sudah berhasil menanamkan mindset orang sukses ini ke dalam akar pemikiranmu, sebuah respons pertahanan otomatis akan terbentuk. Setiap kali godaan untuk menjadi kaum rebahan mulai datang dan merayumu, untuk bersantai, otakmu akan langsung membunyikan alarm peringatan. Otakmu akan memunculkan perasaan yang sangat terganggu, gelisah, dan sama sekali tidak nyaman. Otakmu akan merasa bersalah karena tindakan malas berbaring di atas kasur itu sangat bertentangan dan melanggar prinsip dari identitas barumu sebagai manusia yang memiliki disiplin tingkat tinggi. Pada titik pertentangan batin, inilah keajaiban dari retasan, identitas itu mulai bekerja dengan sendirinya. Otakmu akan secara otomatis memaksa fisikmu untuk segera beranjak, bergerak, dan menyelesaikan tugas-tugas tersebut semata-mata demi mengembalikan keseimbangan pikiran dan menghilangkan rasa bersalah yang mengganggu itu. Kamu mungkin akan bertanya-tanya di dalam hati, apakah ini berarti saya harus bersandiwara atau berpura-pura menjadi orang lain pada awalnya? Jawabannya adalah tidak sama sekali, saudaraku. Kamu sama sekali tidak sedang memalsukan siapa dirimu yang sebenarnya, melainkan kamu sedang melatih otot identitas barumu selangkah demi selangkah. Kamu harus menjalaninya, menghirupnya, dan menghidupinya setiap hari, sampai karakter tangguh itu benar-benar menyatu secara permanen dengan jiwamu. Melalui proses peleburan identitas inilah, bahkan pada hari-hari yang terasa sangat berat dan melelahkan, keyakinan kuat di dalam dirimu itu akan selalu berhasil menarikmu keluar dari selimut hangatmu dan memaksamu untuk terus melangkah maju mengalahkan dunia.
Sebagai sebuah bonus retasan otak, mari kita bahas tentang disiplin mikro. Kamu sebenarnya sama sekali tidak membutuhkan tingkat disiplin hingga 100% pada setiap saat. Rahasia utamanya adalah kamu hanya perlu memenangkan pertarungan mental pada 2 menit pertama saja. Ya, hanya 2 menit dan itu sudah lebih dari cukup. Nyalakan pengatur waktu, buka buku catatanmu, pakailah sepatu olahragamu sekarang juga. Katakan pada dirimu sendiri bahwa kamu hanya akan membaca 1 halaman saja atau hanya akan melakukan push-up sebanyak 2 kali. Mari kita bedah fenomena ini menggunakan hukum fisika dasar yaitu hukum gerak Newton. Yang pertama tentang inersia atau kelembaman. Hukum alam ini menyatakan bahwa sebuah benda yang sedang diam akan cenderung terus diam, dan sebuah benda yang sedang bergerak akan cenderung terus bergerak. Prinsip fisika ini bekerja persis sama pada pikiran manusia. 2 menit pertama itu adalah gaya tarik statis terberat yang harus kamu hancurkan. Begitu kamu berhasil melewati dinding penahan awal tersebut, momentum akan segera mengambil alih tubuhmu. Kamu akan secara otomatis masuk ke dalam sebuah kondisi mental yang disebut sebagai kondisi mengalir atau flow state. Tiba-tiba saja tanpa kamu sadari, kamu sudah berada dalam mode monster dan tenggelam dalam fokus yang sangat dalam selama 45 menit penuh. Ingatlah bahwa disiplin yang luar biasa selalu dimulai dari kemenangan-kemenangan berskala mikro yang tampaknya tidak berarti. Teruslah menumpuk kemenangan kecil itu setiap hari dan kamu akan menjadi sosok manusia yang tidak terhentikan oleh apapun. Mari kita rangkum semua strategi mematikan ini dengan cepat. Bunuh semua ketergantunganmu pada motivasi sesaat, bangunlah sebuah sistem otomatis yang cerdas, hancurkan semua friksi yang menghalangi, dan buatlah semuanya menjadi sangat mudah. Bertindaklah seperti sosok manusia sukses yang kamu impikan dan mulailah dari langkah yang paling kecil. Jangan pernah menunggu sampai kamu merasa siap karena perasaan siap itu tidak akan pernah datang. Mulailah saat ini juga. Kamu tidak perlu menjadi manusia super yang sempurna, kamu hanya perlu menjadi seseorang yang sangat strategis. Jadilah individu yang sangat disiplin sampai-sampai orang lain berpikir bahwa kamu sedang menggunakan cara curang dalam menjalani hidup. Jangan cuma jadi penonton yang mager. Jika kamu sudah benar-benar siap untuk keluar dari kelompok kaum rebahan dan ingin menyalakan mode kurang dalam hidupmu, jatuhkan 1 buah emoji gembok di kolom komentar sekarang juga untuk mengunci target besarmu hari ini. Jangan lupa tekan tombol langganan agar kamu tidak melewatkan retasan otak mematikan. Selanjutnya, sekarang pergilah dan buktikan kepada dunia seberapa gila dirimu.